Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Konser Dua Lipa di Jakarta tuh batal gara-gara apa sih? Terus ternyata nih guys, ada berita restoran ayam enak yang video parkokinya tersebar sedang gak pakai baju waktu masak. Berikutnya juga ada dua konten kreator yang berusaha viral dengan cara yang mind blowing. Penasaran sama berita lengkapnya? Hai, gua Andre. Dan gue Revi. Daripada adu bibir, mending kita bahas di tubir. Buat yang sudah nungguin banget untuk konser Dua Lipa kemarin, kita turut bersedih nih guys karena konsernya batal. Namun apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau dari IG story-nya Dua Lipa sendiri, dia bilang kayak begini guys. Intinya ya masalah panggung yang dianggap tidak aman lah kalau gue bantu persingkat ya. Cuma Mata Elang Production selaku perusahaan yang membangun panggungnya juga nyatanya tuh melakukan klarifikasi nih. Mereka menegaskan kalau selalu bekerja dengan profesional dan berdedikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan produksi yang sesuai dengan standar keamanan. Bahkan untuk konser kali ini mereka telah menyelesaikan persiapan panggung sejak tanggal 6 November tahun 2024. Mereka juga sudah mendapat sertifikasi khusus yang mengatakan kalau panggung ini aman untuk digunakan. Terlepas dari itu, pihak tur Dua Lipa tetap merasa bahwa apa yang sudah kami kerjakan tidak memuaskan standar mereka. Di klarifikasinya ini ya pihak Mata Elang menghormati keputusan Dua Lipa dan juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para fans serta pihak terkait. Sedih sih pastinya ya, karena kita tahu kalau Dua Lipanya sendiri kan sudah sampai di Jakarta tuh. Ya meskipun akan di refund, cuma kalau kita main-main ke Twitter banyak banget tuh guys isu yang bermunculan. So kalau ditanya siapa yang salah, gue nggak tahu nih jawaban pastinya. Intinya sih, yang penting jangan sampailah kita main asal judge sebelum tahu siapa yang bener-bener bertanggung jawab ya. Tapi kalau teman-teman punya berita yang mungkin kita nggak tahu, boleh banget komen di bawah nih guys, biar semakin dicerahkan lagi nih teman-teman lainnya. Oke? Jujur guys, gue benci banget nih waktu ngeliat video tadi viral. Itu dapur restorannya gak punya standar SOP, apa emang lalai aja sih? Kalau kita bisa lihat dari keterangan videonya, kejadian ini tuh terjadi guys di Resto Ayam Jatinangor daerah Gambir, Jakarta. Tentu, insiden ini memicu reaksi negatif dari pelanggan yang akhirnya membuat kita sebagai konsumen tuh pada mikir, standar kebersihannya gimana sih? Mungkin gitu ya kalian pikirin juga. Jujur gue sebagai pelanggan setia merasa kecewa sih. Makanannya gue akuin enak-enak semua teman-teman. Cuma kalau memang itu bener dapurnya kotor, sticky note sampai nempel di mana-mana dan karyawannya masak nggak pakai baju kayak begitu, jelas ngebuat banyak orang mikir lagi lah. Namun dari pihak restorannya sendiri langsung memberikan klarifikasinya nih teman-teman. Mereka minta maaf dan menutup sementara gerai di Gambir itu untuk dilakukan evaluasi lanjutan dan katanya bakal menindaklanjuti oknum yang melanggar SOP mereka. Dan pelajaran nih buat kita-kita, kebersihan itu super penting guys, apalagi di bisnis makanan. Jangan sampai viral gara-gara hal negatif ini ya. Soalnya netizen kita tuh susah lupa kalau yang sudah berkaitan sama gini-ginian. Ingat ya teman-teman, kebersihan dan juga kesehatan itu nomor 1. Jangan sampai lupa ya. Tapi sebelum main pecat-pecat aja, sebenarnya perlu dicari tahu juga nih beberapa alasan kenapa karyawannya bisa sampai copot baju. Apakah suhu di kitchennya tuh sudah cukup manusiawi? Atau apakah karyawannya sudah diajari informasi tentang food safety sebelum di-hire nih guys? Soalnya bisa aja kan mereka tuh copot baju karena ya suhu di sana mungkin terlalu panas. Nah, kalau ternyata baik-baik saja dan karyawannya itu sendiri yang ngide, baru deh boleh ditindaklanjuti.
Warga Jogja kembali dihebohkan nih dengan insiden kekerasan yang terjadi di jalanan. Kali ini, aksi arogan seorang pengemudi mobil terhadap pengendara motor terekam CCTV dan juga viral di media sosial. Peristiwa ini berlangsung pada Kamis sore tanggal 8 November kemarin yang diupload oleh akun Twitter @bacottetangga. Jadi guys, dari yang gue coba baca-baca dan juga rangkum, kronologinya tuh kayak begini. Seperti yang bisa kalian lihat di videonya, mobil sama motor ini tuh berpapasan di tikungan. Supir mobilnya kemudian tiba-tiba emosi. Dipukul tuh pengendara motornya. Dan setelahnya kunci motor dia dibuang ke atap bangunan yang ada di sekitar sana guys. Namun ada juga nih yang ngomong di Twitter kalau bisa jadi ini tuh jalanan satu arah guys. Tapi ya mau satu arah atau dua arah kan, kayaknya jangan sampai main pukul kayak begitu deh bang. Klakson atau marah aja lah, gak apa-apa. Soalnya kalau sampai dilaporin ke polisi kan berabe ini. Emosinya sesaat tapi ngurusin bolak-balik ke kantor polisinya berkali-kali kan. Dan sampai saat ini belum diketahui kelanjutan itu gimana guys. Siapakah pelakunya juga dan apa respon dari pihak berwajib. Ya buat teman-teman, ingat ya, emosi di jalan itu nggak ada gunanya. Mendingan tenang dan utamain keselamatan aja. Yang kayak tadi jangan dicontoh ya. Nah, setelah kejadian ini, polisi pun langsung bertindak cepat dan berhasil menangkap seorang pria berinisial AS. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa mobil yang digunakan ternyata bukan miliknya, melainkan milik tetangga tuh yang dipinjamkan pada hari kejadian. AS kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Jogja, sementara mobil Daihatsu Ayla tetangganya masih ditahan sebagai barang bukti. Konten kreator bermasalah. Mungkin konten kreator satu ini berharap bisa kayak si Willy Salim kali ya. Jadi guys, ada aksi seorang anak muda nih yang ngakunya sebagai TikToker sedang ngeborong belanjaan di minimarket tapi nggak bisa bayar sama sekali tuh. Jelas hal ini langsung viral lah pada saat itu. Masalahnya pas gak bisa bayar, dia malah ngajuin HP-nya sebagai jaminan. Jelas pegawai minimarketnya emosi lah. Mungkin dikira sama anak muda ini kalau staff-staff di sana tuh nggak ada kerjaan kali ya. Ada. Kamu pakai kan apa pembayar? Pergian Merwali, merantau. Ya uangmu ada enggak? Ada ini kamu gak ada HP. Kenapa kamu gak ada HP-mu? Saya butuh uang bukan HP. Demi kamu jangan. Hingga saat ini video tersebut telah ditonton berjuta-juta kali tuh teman-teman. Dimana yang nge-upload juga mengungkapkan kalau hal ini tuh terjadi di salah satu toko di kawasan Sulawesi Tenggara. Nah, karyawan di sana bahkan katanya sudah nanyain terus juga guys. Soalnya Kienzler yang mahal-mahal itu sampai dikeluarin semuanya. Total ada 10 keranjang belanja yang penuh tuh dan diperkirakan semuanya itu sekitar 4 juta rupiah lebih. Masalahnya anak muda ini dengan pede juga ngomong agar belanjanya yang sudah penuh banget itu guys dianterin ke tempatnya dia bekerja. Macam bos banget kan gayanya. Cuma gue sih gagal fokus nih sama komen banyak ini nih. Bagus tuh lebih banyak following daripada followersmu. Ingat ya teman-teman, mau viral ataupun eksis gak perlu sampai kayak begini kok. Janganlah kita merugikan orang lain cuma demi pengen terkenal doang. Oke? Ada. Kamu pakai kan apa pembayar? Pergian Merwali, merantau. Ya uangmu ada enggak? Ada ini kamu gak ada HP. Kenapa kamu gak ada HP-mu? Saya butuh uang bukan HP. Demi kamu jangan. Nih. Ini Kienzler 1 dus. Dari apa itu sih? Iya, dari apa itu? Cobain maksudnya? Coba semuanya. Baru followersnya. Jadi kok Baru ini sih. followersmu lebih banyak following daripada followersmu. Apa tidak bisa bayar? Kenapa?
Biar digadai juga itu HP-mu, nggak akan sampai pagi. nggak urus sampai begitu keluarganya. Security, kok bisa kan security paling daripada saya injak kau di sini. Begini, kalau mau amannya daripada kamu dilaporkan. Kita sudah capek-capek mau majang kok hamur baru kau bilang. Pakai HP paling. Tidak. Ini kamu bayar pakai apa? Pakai HP, pakai ada HP itu kalau bisa. Saya ada pernah tinju orang lah. Betul lah. Jadi kasih darah ke sini anjing. Tim tapi gadai. Enggak, jadi gadai. Demi konten, loncat dari tebing. Orang yang kayak begini tuh sebenarnya dia mikir nggak sih guys? Demi perkara konten, nyawanya kan sampai dipertaruhin tuh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda bernama Jihan Ramadan yang melompat di bendungan Benteng, Kecamatan Patam, Panua, Kabupaten Pinrang. Aksi nekat pemuda 22 tahun ini dilakukan Sabtu lalu untuk membuat konten di media sosial. Kejadian kali ini berasal dari Sulawesi Selatan, di mana ada seorang pemuda bernama Jihan Ramadan yang berusia 22 tahun menghilang setelah nekat bikin konten ekstrim di Bendungan Benteng. Kronologinya seperti ini teman-teman. Sabtu tanggal 2 November 2024, Jihan dan juga 4 teman dia pergi ke bendungan. Mereka sepakat bikin video lompat dari jembatan begitu untuk bisa viral. Si Jihan ngelompat nih. Awalnya sih masih bisa berenang ya, tapi arus deras yang terlihat di video juga telah membawa dia menjauh dan berujung tenggelam. Sampai video ini dibuat, belum ada tanda-tanda apapun yang berhasil ditemukan. Bahkan para nelayan dan juga tim SAR sampai turun tangan semua. Untuk mencari sang korban, pihak SAR gabungan melakukan penyisiran, baik dengan manual ataupun menggunakan perahu karet, serta melibatkan para nelayan. Namun derasnya arus dan air keruh mengganggu pencarian. Namun memang karena cuaca buruk belakangan ini dan juga arus derasnya itu guys, membuat pencarian semakin susah pastinya. Lagi-lagi pengingat buat kita, jangan terlalu nekat lah bikin konten kayak begini cuma biar terkenal doang. Sayangi nyawa kalian teman-teman. Masa demi likes atau views doang rela bikin para orang tua kalian sedih dan juga pusing begini? Jangan ditiru ya. Ditipu catering nikahan. Berita kali ini datangnya dari acara pernikahan nih guys. Kadang kasian banget sih kalau ngeliat momen yang harusnya bahagia, malah harus kena tipu sampai kayak gini. Pasangan ini malah menghabiskan malam pertamanya di kantor polisi karena ulah petugas catering mereka guys. Oknum-oknum ini katanya jadi biang kerok karena yang seharusnya nyajiin hidangan lezat, malah cuma ngeluarin 3 menu doang. Ada siomay, bakso, dan juga kambing guling. Menurut mereka, siomaynya pun agak bau gitu guys. Untuk urusan makan, pokoknya hari itu bener-bener chaos deh kabarnya. Sampai-sampai saking gak ada petugas gubukannya, pihak keluarga loh yang jadi harus jaga. Ya, yang lebih mengejutkan lagi, waktu mereka ngecek ke area dapur, ternyata cuma ada 3 atau 4 orang petugas catering yang di gap lagi mau bawa kabur ikan gurame. Kalian lihat sendiri deh nih dapur kayak gimana. Bayang nggak hancurnya kayak gimana tuh perasaan mereka? Ya udah pasti jadi bahan omongan tamu-tamu ini mah. Sayangnya sang ade yaitu Anjani masih belum boleh nih spill terkait nama catering dan juga ownernya. Soalnya mereka tuh masih menempuh jalur hukum. Polisi juga bilang kalau ini tuh kurang kuat untuk dibilang sebagai tindakan dugaan penipuan karena pihak cateringnya kan masih ngirimin makanan. Dan kalau dari pihak keluarganya, mereka tuh sama sekali nggak ada payment issue. Soalnya semuanya tuh udah dibayar lunas sesuai perjanjian. Ya, gue nggak berani komen gimana-gimana sih guys. Intinya cuma nyampein berita aja. Dan sembari berharap ada titik terang bagi mereka ya. 600 juta raib. Uang keluarga ini hilang 600 juta rupiah cuman karena beli bagasi pesawat. Nggak percaya? Jadi gini beritanya. Dari tweet ini, dia bilang kalau ini tuh dihack ya. Namun sampai sekarang belum ada nih kronologi lengkapnya selain si bapak yang menghubungi pihak BCA. Benar itu sudah keluar, cuman sekarang duit itu sudah nggak ada Pak, udah habis Pak ya. Baik, ini kita cek saldonya dulu. Nah ini untuk saldo terakhir Bapak ini tinggal di titik Rp55 saja Bapak ya. Gila lah, habis loh bener-bener. Iyalah sudah lah, mau gimana lagi. Aduh, cam lah, memang nasib lah sudah terjadi. Mau gimana lagi Mie? Ini untuk transaksi keluarnya benar saya bacakan lagi atau sudah cukup Pak? Sudah cukup sih, cuman percuma juga Pak ya. Kita sekarang bikin laporan untuk ngeblokir juga duitnya udah habis, tinggal Rp5 doang.
Bagaimana caranya BCA bantu? Bagaimana caranya Pak supaya duit ini bisa kita tahan oleh BCA Pak? Kalau untuk secara prosedur tetap kita buatkan laporan dulu. Jadi kita bantu buatkan laporan, nanti yang menangani nanti dari tim kriminal kami Pak, seperti itu. Dari tim kriminal? Dari LOBCA kita bantu buatkan laporannya. Bolehlah dibikin laporan lah Pak. Ini saya sekarang kalaunya nomor laporan saya berapa Pak? Saya via Kita buatkan laporan, makanya ini kan tadi baru kita cek nih untuk transaksi Bapak. Terus kita kumpulkan semuanya, baru kita buatkan laporannya. Oke. Ini kita bantu lengkapi data-datanya dulu ya. Oke Pak. Stres nih, lagi stres nih Pak sudah. Nah, sejauh teleponan itu, pihak BC juga udah ngebantu bikinin nomor laporan. Ya, lagi-lagi nih guys, sulit banget buat diidentifikasikan kejahatan apa yang sebenarnya terjadi. Cuman kalau emang dia beli bagasi pesawat di internet, kemungkinan besar kena phishing sih guys. Soalnya setelah dananya ketarik, bagasinya pun tetap nggak ada katanya. Dan pas dicek rekeningnya, uangnya tuh ditransfer berjuta-jutaan secara beberapa kali. Ya kalau gue pikirin sih, mungkin website yang dipakai tuh adalah website palsu yang dibuat mirip kayak aslinya. Soalnya saat kita salah klik dan ada virus yang masuk ke download, data pribadi kalian pun nggak akan aman guys. Yang mana bisa berujung kejadian sampai kayak gini. Ya makanya semua pihak bank tuh selalu menyarankan agar mengganti secara berkala PIN ATM kita. Atau kalau saran dari orang IT, cara-cara manual tuh jauh lebih aman guys. Gunanya kalau emang ada kebocoran data, mereka tetap nggak akan bisa akses. So selalu hati-hati serta ganti semua PIN bank kalian secara berkala ya. Kita doakan juga buat keluarga ini yuk guys, agar dapat selesai masalahnya dan menemukan solusi terbaiknya dan dilipat gandakan uang mereka nantinya ya. Amin. Kabar mengejutkan baru datang nih guys dari tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92 arah Jakarta saat pukul 3.40 sore. Dari video yang beredar, banyak banget mobil yang terlibat dalam tabrakan ini, bahkan sampai ada yang terlempar ke jalur seberang. Kilometer 92. Tabrakan beruntun. Padang di mana ini? Ayo Pak. Jalan terus. Kontainer apa nih? Sebenarnya belum diketahui apa ada korban dalam kecelakaan ini. Tapi semoga semuanya aman deh. Soalnya sampai video ini dibuat belum ada keterangan lebih lanjut karena semua pihak tuh masih berusaha buat melakukan evakuasi. Gue berdoa banget sih semoga nggak ada korban sama sekali ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.